lanjut video kali ini, ayo yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, and share juga. Semoga terhibur. Halo guys, hari ini aku mau nyobain keliling Jogja gratis naik bis, namanya Jogja Heritage Track. Ini dikelola oleh Provinsi DIY. Bagi yang ingin tahu bagaimana perjalanan keliling Jogja gratis, ikuti terus vlog kali ini. Oke, selamat menonton. Oke guys, ini bisnya ya. Ini ada warna kuning sama warna merah. Aku juga nggak tahu ini nanti naik yang bis warna apa. Ikuti terus ya. Untuk naik bisnya nanti bisa ke kantor Dinas Kebudayaan DIY ya guys, provinsi. Ini untuk naiknya juga harus daftar dulu karena tidak bisa langsung naik. Untuk kapasitas bisnya sendiri itu maksimal 8 orang. Kemudian batas umur yang bisa naik ini hanya 15 tahun ke atas. Jika umur di bawah 15 tahun maka tidak akan bisa naik bis ini. Sebelum berangkat kita melakukan briefing dulu dengan petugas. Sorry guys, di sini gelap ya. Hasil dari briefing kurang lebih sekitar 90 sampai 120 menit. Ini kondisi bisnya ya guys. Loh, ada daun di sini. Oke, ada Mas Didi nih. Monggo. Oke, nanti kita lanjut sambil petugasnya menginformasikan sumbu filosofi. Oke. Harus pakai sabuk pengaman dulu guys biar safety, terus dikasih ID untuk peserta. Baik mas mbak semuanya, sebelum kita mulai kegiatannya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa ya, supaya kita berjalan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Perjalanan dimulai dari Dinas Kebudayaan. Baru ini. Dari sini. Untuk keberangkatan ini memang ada 2 titik keberangkatan Bu. Jadi memang ada satu dari kantor Dinas Kebudayaan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, satu lagi ada di kantor Jogja Tourism Training Center selaku yang bekerja sama sebagai pengelola Jogja Heritage Track. Jadi kadang-kadang mau berangkat dari sini, kadang-kadang berangkat dari sana. Tergantung jadwalnya. Gitu. Oke. Tapi kalau Buat kalian yang mau naik bis ini, kalian bisa reservasi dulu di jogjaheritage.com atau bisa langsung menghubungi CP-nya. Nanti tak sertakan di video sebelah kiri ya guys. masih semangat semuanya? Sudah makan siang belum? Belum. Dapat buat suara kompak ya, urusan belum makan ini ya. Oke guys, kita dengarkan saja petugas dari bisnya memberikan informasi. Teman-teman, saya ucapkan selamat datang di dalam bis Jogja Heritage Track. Tadi saya sudah kenalan ya, perkenalkan nama saya Ratna selaku edukator atau tour guide yang akan mendampingi mas mbak sekalian dalam tour kita pada kesempatan siang hari ini. Tentu saja saya tidak sendiri, kalau sendiri biasanya nggak jalan. Kita kenalan dengan teman-teman saya di depan ini ya. Di sebelah kanan ada Mas Risanto selaku pramudi yang akan mengantar kita jalan-jalan keliling kota. Monggo Mas Risanto, teman-teman disapa dulu ya. Halo, semangat mas, fokus ya. Mas kesel ganteng. Kalau kesel ganteng.
ada Mas Risato ganteng gitu ya. Oke, dan di sebelah kirinya ada co-pilotnya ya. Wah, ini namanya Mbak Amalia. Sebenarnya selaku edukator juga, tapi siang ini bertugas mendampingi saja. Monggo Mbak Amalia, yang benar bersama dulu. Selamat siang. Selamat jalan-jalan, Mbak. Oke, baik Mas Mbak semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Pramudito ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan tur Jogja Heritage Track dengan tema Sangkan Paraning Dumadi. Sebelum saya mulai ceritanya, sedikit saya sampaikan dulu ya berkaitan dengan fasilitas dan peraturan selama mengikuti tur Jogja Heritage Track. Pertama-tama adanya fasilitas keamanan berupa sabuk pengaman. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa nanti selama dalam perjalanan dipastikan untuk sabuk pengaman tetap terpasang gitu. Dan juga kami menghimbau kepada Mas Mbak semuanya, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, ini pada bawa masker ya. Ya, bawa aja. Oh, sebelum dipakai maskernya kita foto dulu aja ya. Oke, silakan. Buat kenang-kenangan di dalam bis, silakan kita foto dulu ya. Lewat jembatan lempuyangan guys. Di @sumbu filosofi yang fotografernya warna merah seperti ini, dan Dinas Kebudayaan DIY fotografernya seperti ini yang sudah centang biru ya, jadi gampang dicari. Waduh, masuk ada punya saya gitu. Bahasa Dita nggak? Saya di tag nggak boleh. Ratna Wahyu 1891 ya. Kecepatan nggak? Kecepatan. Amalia perlu nggak? Amalia. Boleh kalau Tahu maksa. dari belakang udah ada yang ngecek Mbak Amalia ya. Jadi tugas dari bis ini atau program ini tidak hanya mengajak peserta jalan-jalan ya, tapi kami juga ingin memberikan sedikit informasi dan edukasi berkaitan dengan hal-hal tentang sumbu filosofi gitu. Oke, baik, kalau kita bicara tentang sumbu filosofi ini, kita akan bercerita tentang sebuah kerajaan yang ada di Yogyakarta. Tahu semua ya Mas Mbak ya? Di Jogja ini kita punya kerajaan yang namanya Kasultanan Yogyakarta tadi. Ini adalah sebuah kerajaan yang berdiri di Jogja sudah sejak tahun 1755. Raja pertama bernama Pangeran Mangkubumi, atau setelah menjadi raja gelar beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I atau pertama. Nah, beliau ini selain terkenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, beliau ini juga terkenal sebagai arsitek yang hebat gitu ya. Ternyata beliau mendesain kota Yogyakarta ini tidak main-main, tapi dengan perhitungan dan landasan filosofi Jawa yang adiluhung. Beliau membangun keraton Yogyakarta diletakkan di tengah-tengah. Sudah pernah dengar bahwa keraton Jogja diletakkan di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan, betul? Gunung Merapi, keraton Laut Selatan, jika kita hubungkan, kita akan mendapatkan sebuah garis yang namanya garis imajiner. Tapi yang kita bahas bukan tentang garis imajiner, melainkan tentang sumbu filosofi. Apa itu sumbu filosofi? Selain beliau membangun keraton diletakkan di tengah-tengah, di utaranya ada sebuah monumen yang kita kenal dengan nama Tugu Yogyakarta. Dan di sebelah selatannya ada sebuah bangunan yang kita kenal dengan nama Panggung Kerapiak. Jadi tiga bangunan ini jika kita hubungkan mendapatkan sebuah garis lurus yang kemudian disebut dengan nama sumbu filosofi. Kenapa kok sumbu filosofi? Ya karena memang sepanjang area ini ada nama jalan, bangunan, nama kampung, bahkan juga tanaman itu semuanya punya makna, punya filosofi. Bercerita tentang konsep Islam Jawa yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan itu artinya asal mula atau asal usul. Paran artinya tujuan, Dumadi artinya kejadian. Kalau dalam hal ini diartikan sebagai kehidupan. Jadi nanti sepanjang perjalanan kita sore ini kita akan membahas tentang daun hidupnya manusia, asal mula hidupnya dari mana, dan tujuan hidup di dunia itu apa. Yaitu semata-mata hanya kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Membacanya dibagi menjadi dua, dari Kerapiak sampai Keraton cerita tentang asal mula hidupnya manusia, sedangkan dari Tugu menuju ke Keraton ini ceritanya perjalanan spiritual kembali kepada Tuhan. Tapi kaitannya dengan rute, karena di sisi utara ini lebih macet dan banyak jalan satu arah ya. Kita balik dulu ceritanya, nanti kita sambungkan bersama-sama, oke? Kita sudah sampai di kawasan Tugu Yogyakarta, sudah samar-samar terlihat ada bangunan yang tinggi menjulang seperti tingginya harapan tertua ya. Yuk, coba coba. Ayo sidik itu. Oke, di tengah-tengah ini namanya Tugu Palu Putih. Bukan Tugu pertama di Jogja, karena kalau Tugu pertama di Jogja bentuknya seperti yang di sebelah kiri. Betul sekali. Tugu Golong-Giling ini adalah bentuk pertama atau bentuk awal dari Tugu Yogyakarta. Golong itu artinya bulat seperti bentuk puncaknya, sedangkan giling artinya silindris seperti bentuk badannya.
Sama dulu letaknya di tengah-tengah sana, bahkan lebih tinggi mencapai 25 meter tingginya. Jadi dua kali tubuh yang sekarang ditumpuk itu masih kurang tinggi kalau dibandingkan dengan tubuh Golong Giling. Kemana sekarang tubuhnya? Ambruk, betul sekali. Karena berkaitan tanggal 10 Juni tahun 1867, jauh sebelum kita direncanakan ya, pernah terjadi gempa hebat di Yogyakarta, meluluhlantarkan banyak bangunan termasuk tubuh Golong Giling. Barulah 22 tahun setelah gempa, zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7 dibangunlah tubuh penggantinya. Tapi sayangnya dengan bentuk yang baru karena arsiteknya orang Belanda. Sengaja ada upaya dari pemerintah Belanda untuk memudarkan makna filosofinya, karena tubuh Golong Giling ini punya makna filosofis manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya antara rakyat dengan sang raja, atau dalam kehidupan yang lebih luas bersatunya antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Oke, kita lanjutkan ya, dari Tugu sampai Keraton Yogyakarta. Ini kita akan membahas tentang konsep paraning dumadi atau perjalanan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Diawali dengan jalan yang tadi sudah kita lewati Mas Mbak ya, dari Tugu sampai ke stasiun Tugu. Itu kalau orang Jawa menyebut jalannya namanya apa? Mangkubumi, betul sekali. Mangkubumi itu betul, tapi nanti setelah ini Google Map-nya diupdate ya, karena sudah ganti jalan, ganti nama. Dikembalikan sesuai aslinya, namanya Jalan Margo Utomo. Margo itu artinya jalan, Utomo artinya keutamaan. Jadi kaitannya kembali kepada Tuhan, pertama-tama harus memilih jalan keutamaan atau jalan kebaikan. Selanjutnya kita akan menuju ke Jalan Malioboro. Harusnya ya lurus ya Mas Mbak ya, tapi karena kemudian orang Belanda membangun rel kereta yang memotong sumbu filosofi ini, jadi kita harus muter dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanannya, kita memasuki kawasan Malioboro. Malioboro ini sejak zaman Belanda sudah digunakan sebagai pusat perekonomian ya, jadi memang di kawasan ini banyak toko-toko, bangunan-bangunan ekonomi. Contohnya ini yang jadi Bank BPD ini dulunya adalah salon potong rambutnya orang Belanda, namanya salon Toiber. Jadi kalau berkaitan dengan nama Malioboro ini sebenarnya ada beberapa versi. Versi pertama menyebutkan nama seorang jenderal Inggris namanya Jenderal Malborn. Tapi pendapat ini paling lemah karena Inggris itu datang ke Jogja tahun 1810, sedangkan nama Malioboro sudah ada jauh sebelum itu. Nah, jadi pendapatnya lemah. Kemudian yang kedua, menurut seorang peneliti bernama Profesor Peter Carey, Malioboro ini diperkirakan dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Maliabara, yang artinya jalan dengan untayan bunga. Karena kaitannya waktu itu, kalau Sultan pulang dari perjalanan dinas dari Tugu sampai Keraton Yogyakarta akan dihiasi dengan karangan bunga, jadi disebut Maliabara. Beli kembangnya di mana? Pause dulu ya guys, biar nggak bosan. Lanjut nontonnya besok di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kalau ada video baru ada notifnya. Oke, terima kasih.